Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PJOK bersama Pak Iqbal untuk pertemuan pertama di semester genap atau semester 2 PJOK-nya. Materi kali ini, pertemuan pertama ini, kita masuk di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tentang yang pertama, mungkin kalian masih bingung. Yang pertama tentang gerakan bertumpu. Kemudian materi keduanya kita lanjut gerakan masih bertumpu lagi, cuma beda gerakan olahraga. Yang pertama menirukan gerakan kepiting berjalan, kemudian kita mempraktekannya dengan gerakan bertumpu tangan dan kaki. Kemudian yang kedua gerakan bertumpu lagi, yaitu bertumpu dengan kedua tangan atau nama lainnya gerakan full up atau bergantung. Oke. Kalian bisa buka di Pak Iqbal, lupa halamannya berapa, mungkin masih di halaman awal, kisaran mungkin kalian bisa dilihat. Intinya subtema 1 tentang PJOK, pembelajaran 1 dan 2. Oke, biar lebih cepat. Jadi Pak Iqbal akan mereview sebentar tentang materi tersebut. Untuk materi gerakan bertumpu, mungkin kalian tahu. Jadi gerakan bertumpu pasti tidak jauh dari anggota tubuh, yaitu berupa gerakan tangan dan kaki. Atau kalau bertumpu dengan kepala itu gerakannya masuk gerakan senam lantai, itu gerakan handstand atau gerakan top stand. Gerakan kedua tangan di bawah, kakinya di atas, juga menggunakan kepala. Tapi di sini bertumpu lebih identik nih, lebih ciri khasnya menggunakan antara kedua tangan dan kedua kaki, antara satu tangan dan satu kaki. Itu gerakan bertumpu. Kemudian gerakan bertumpu itu melatih berupa kekuatan, jadi kekuatannya di kedua tangan dan kedua kaki. Di manfaatnya lain, salah satu manfaatnya melatih kekuatan otot dan kekuatan tangan, kekuatan otot tangan, kekuatan otot kaki, dan kekuatan otot di bagian perut ataupun bagian bahu. Kemudian yang kedua, salah satu manfaat dari gerakan pull up, gerakan bergantung dengan kedua tangan, yaitu melatih kekuatan kedua otot tangan dan otot bahu dan otot perut. Itu bertumpunya gerakan pull up di gerakan tangan. Jadi teman-teman bisa diingat ya, itu salah satu dari kelebihan masing-masing manfaat dari gerakan bertumpu kedua kaki dan kedua tangan, kemudian bertemu dan kedua tangan atau gerakan pull up. Jadi kalau gerakan pull up lebih masuk ke lebih jelasnya di gerakan senam lantai. Oke. Jadi biar lebih menghemat waktunya, kita mulai aja tentang efeknya. Jadi yang pertama kita mempraktekkan gerakan yang pertama, bertumpu menggunakan tangan dan kaki, atau nama lainnya gerakan menirukan kepiting berjalan. Kemudian yang kedua gerakan pull up. Kita diawali dengan gerakan berdoa. Awali dengan aktivitas, yaitu berdoa agar aktivitas di pagi hari ini hingga petang hingga sore semuanya dimudahkan, dilancarkan, tidak ada beban sedikit pun, tidak ada yang sakit ataupun cedera atau gangguan yang lain tentang fisik kalian. Oke. Yang kedua, kita melakukan gerakan pemanasan atau peregangan agar kalian tidak terhindar dari tergelincir atau cedera atau kram, karena tanpa gerakan pemanasan atau peregangan semua aktivitas berolahraga akan menjadi kaku. Jadi tidak rileks, tidak lentur, tidak fleksibel. Makanya kalian melakukan gerakan pemanasan. Oke, kita mulai dengan gerakan berdoa. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Oke, doa selesai. Kita lanjut ke gerakan pemanasan. Untuk gerakan pemanasan, semuanya kita bersama dari pembelajar dari kelas 1 hingga sekarang kalian kelas 2. Kemudian jangan lupa kedua kaki teman-teman dibuka selebar bahu kalian. Jadi kalau posisi bahu kaliannya lebarnya kayak gini ya, diusahakan selebar bahu kalian, kakinya dibuka agar tidak mengganggu peredaran darah kalian pada saat kalian melakukan pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Kemudian kita masuk gerakan kaki. 1 2 3 4 5 6 7 8.
1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kemudian kita ulang lagi untuk apa ya? Gerakan bertumpu nih bisa dilaksanakan, dipraktekkan di ruang terbuka ataupun ruang tertutup, di dalam ruangan, di indoor ataupun di outdoor. Bisa kalau seandainya di outdoor, kan bisa memanfaatkan lahan rumah kalian, di sekitar rumah kalian, bisa di depan rumah kalian, di apa ya, emperan rumah kalian, ataupun di dalam rumah bisa dilakukan di kamar, di ruang tamu, ataupun di dalam rumah kalian, intinya di bagian mana lah. Di outdoor pun bisa di lapangan. Contohnya di sini Pak Iqbal menggunakan outdoor, yaitu lapangan. Bisa juga di depan teras rumah. Kemudian seandainya di lapangan, kalian bisa menggunakan alas agar baju kalian tidak kotor. Nah, di sini Pak Iqbal menggunakan karpet yang berbahan apa ya, dari plastik. Jadi kalian bisa menggunakan kain apa yang intinya bisa buat alasan berlandasan tubuh kalian agar tidak kotor. Kemudian gerakan bola pun sama, bisa dilakukan di indoor, di dalam rumah, bisa bergantungan di pintu nih. Contoh di pintu nih, bentuknya kan musik panjang nih, kan ada penyangganya, tengah-tengahnya kan di atas. Di situ bisa buat gerakan bola. Atau di luar ringan, di outdoor bisa menggunakan, di sini ada ring basket nih, bisa menggunakan ring basket. Dengan catatan ring basket tersebut besinya buat penyangga kuat. Kemudian bisa menggunakan tiang gawang untuk gawang permainan sepak bola yang buat penjaga gawang. Itu kan ada palang tungganya nih. Palang tungganya kalau besinya kuat bisa untuk mempraktekkan gerakan bola. Oke? Itu sedikit apa ya, penjelasan agar kalian lebih paham. Nah, sekarang kita melakukan gerakan bertumpu, menirukan gerakan kepiting berjalan. Yang pertama gerakan itu posisi telentang. Oke? Rebahan telentang sambil tiduran. Kenapa deh? Jadi posisinya gini, posisi gerakan bukan kepiting berjalan. Saya melakukan telentang, kemudian gini kan, kedua kaki ditekuk, gerakan kedua, tahap kedua. Yang tahap ketiga, kedua tangan sikunya menyangga ke tanah. Gerakan keempat, tubuh kalian di bagian perut dan bagian bahu diangkat kayak gini. Oke, kita ulang lagi. Pertama telentang, kemudian tiduran telentang nih, kedua kaki ditekuk, kedua tangan pun sikunya ditekuk. Yang keempat, perut kalian sama bahu diangkat. Kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usahakan kepalanya ngadep ke belakang. Itu gerakan menirukan gerakan kepiting berjalan. Nah, sekarang yang bersama gerakan bertumpu kedua kaki dan kedua tangan. Kita mulai dari gerakan cepat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lanjut gerakan pull up. Dulu yang gerakan pertama, gerakan bertumpu kedua tangan kaki. Seandainya kalian nggak kuat pada saat mengangkat tubuh kalian, jangan dipaksakan. Jadi bertahap nih. Dari yang pertama gerakan berbaring, telentang, kemudian gerakan kaki. Yang ketiga gerakan siku. Kemudian keempat mengangkat tubuhnya seandainya dengan kuat nggak bisa menahan ke atas, ya udah perlahan dulu ke bawah. Kalau sudah angkat ke atas. Nah, sekarang kita gerakan pull up. Next di mini measure. Oke, kita lanjut pull up atau gerakan bergantungan di palang tungganya yang bergantungan ini. Jadi palangnya cuma satu, kemudian tumpuannya kanan dan kiri. Jadi lebih baik. Nah, biar lebih safety, biar lebih keamanannya lebih bagus, lebih baik, biar lebih maksimal nih. Jadi Pak Iqbal dibantu di sini sama teman-teman nih. Ada Bang Deka, Bang Adi. Biar posisi pada saat kalian pull up tidak jatuh terjengkal ke depan atau jatuh kedorong ke depan atau ke belakang. Nah, yang sering kejadian pada saat dipraktikkan dengan perang tadi dengan
biasanya jatuh ke belakang. Ini maaf karena tingginya kurang terlalu tinggi, satunya kurang tingginya, misalkan efektifnya tinggi dari kalian. Ya, bagusnya gitu. Pertama kedua tangan dia dipegang di paling depan, kemudian kalian menghadap ke depan dan kedua kaki diangkat. Kalian diangkat, kedua kakinya menarik ke belakang. Oke, jadi sedikit tutorial gerakan pull up. Kalian bisa menggunakan yang tadi dibilang menggunakan layering bola basket. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Tugas kalian membuat video tutorial ini, pembelajaran ini dikirim ke WA Pak Iqbal. Durasinya maksimal 3 menit, minimal 2 menit. Oke, paling pengumpulan paling lambat besok dari Selasa jam 5 sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.